Halo, Bani, apa kabar? Halo Mas Rifki, kabar baik. Ya, oke. Ini lagi di Bali? Iya, lagi di Bali. Oke. Saya sambil nunggu teman-teman. Ini di Bali hujan nggak, Mbak? Oh, kalau di Bali sekarang lagi agak Belum ya? mendung dikit sih. Belum. Agak mendung ya? Belum ya? Iya. Ini di saya di Jogja nih. Di Jogja hujan deras banget. Ini tadi sempat mati Aduh. lampu, jadi saya harus ngungsi nih. Cari sinyal. Aduh. Cari sinyal. Oke, Di sebelum Bali kita alhamdulillah lancar jaya. Oke, ini suaraku terdengar dengan baik ya Mbak Ning ya? Iya, iya, kedengeran Mas. Oke, ya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya sapa dulu teman-teman dan buka acara sharing kita sore ini ya Mbak ya. Ini udah Iya. ada beberapa teman-teman yang join. Ini ya. Oke Mas. Oke. Bentar. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi eh, kali ini bersama saya Rifki dari Transmitra dalam acara TM Share ya, volume yang sekarang volume ke-57 di hari Kamis sore ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, berkaitan dengan pengetahuan lokal ya. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah berburu pengetahuan lokal. Nah, bersama kita sekarang sudah ada Mbak Ning atau Mbak Nirmala Palupi ya. Beliau adalah ketua dari komunitas Kapas Ungu. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Ning, membahas tentang pengetahuan lokal. Itu apa yang akan kita bahas di sini, nanti kita akan ngobrol. Oke, oh ya teman-teman, sebelumnya saya ingatkan juga kepada teman-teman yang sudah join, silahkan ikutin ngobrol-ngobrol kita kali ini sampai selesai ya, karena di akhir acara kita akan ada kuis gitu untuk teman-teman semuanya. Materinya kita ambil dari obrolan kita pada sore hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir, biar teman-teman nanti bisa menjawab kuis dari Transmitra. Nanti kuisnya akan kita share melalui story dari Transmitra. Oke, selamat sore Mbak Ning. Selamat sore Mas Rifki. Selamat Ya. sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Ya Mbak Ning, tadi saya sudah sedikit memperkenalkan Mbak Ning kepada teman-teman. Biar lebih akrab lagi sama teman-teman, saya persilahkan Mbak Ning untuk memperkenalkan diri. Mari silahkan. Oke, terima kasih Mas Rifki. Wah, agak Ya. gede juga nih saya nih. Ya, biasa kenapa Mbak? Santai aja. Iya, moderatornya ganteng soalnya. Jangan gitu Mbak, nanti saya malah nggak fokus. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Iya. teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Perkenalkan, saya Ning Palupi, domisili di Denpasar sekarang. Dari komunitas Kapas Ungu yang sore ini akan banyak cerita mengenai pengetahuan lokal di 4 wilayah kerja GMFC fase 6. Itu Mas Rifki, apa lagi dilanjutkan? Oke, cukup sih menarik ya. Jadi Mbak Ning ini adalah ketua dari komunitas Kapas Ungu. Nah, sebelum kita membahas tentang pengetahuan lokal nih, aku pengen tahu nih sebenarnya Kapas Ungu ini komunitas apa sih Mbak? Baik, komunitas Kapas Ungu itu sebetulnya adalah komunitas yang lebih banyak bergerak di bidang knowledge management. Jadi ada beberapa orang yang tergabung di Kapas Ungu itu memiliki basis sebagai jurnalis, sebagai penulis, juga beberapa itu terlibat di pengembangan komunitas. Jadi ada
memberikan beberapa pelatihan-pelatihan terkait penulisan, kemudian soal pertanian selaras alam, lebih kepada persoalan-persoalan sosial masyarakat. Kira-kira begitu. Oke, menarik ya. Jadi ada beberapa fokus yang dilakukan bersama komunitas ini ya. Ini saya dengar juga Mbak Ning ini juga hobi berkebun ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Karena terlahir jadi ini keluarga petani, jadi mau nggak mau harus berkebun juga nih kayaknya nih Mas. Oh gitu. Berarti untuk apa? Salah satu kegiatan Kapas Ungu juga berhubungan dengan pertanian kah? Salah satunya. Jadi kita lebih ke pendampingan komunitas. Dalam hal ini, kalau di Denpasar kita banyak berkolaborasi dengan komunitas kita yang berbasis di Denpasar, kemudian dengan teman-teman Pisang Geni yang basisnya di Batu Bulan Gianyar. Oke. Ini kalau untuk fokus di pertaniannya ya Mas. Iya. Ya tadi membahas tentang knowledge management ya, dan ini ada hubungannya dengan tema kita pada sore hari ini tentang berburu pengetahuan lokal. Nah, saya dengar jadi dari Mbak Ning dan Kapas Ungu ini sedang ada program ya, yang nama programnya Treasure Hunt. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Ning, sebenarnya ini program apa sih sebetulnya gitu, dan apa yang dilakukan dalam Mbak Ning bersama teman-teman Kapas Ungu. Baik. Di program Treasure Hunt ini sebenarnya kita lebih fokus di perburuan harta karun, Mas. Harta karun, iya. Harta karunnya apa itu? Gitu. Kalau kita sekian waktu ini ngelihat harta karun itu kan emas, berlian, intan, permata, gitu kan. Nah, kalau kita di Kapas Ungu berburu harta karunnya itu berupa pengetahuan lokal. Pengetahuan yang kita buru, pengetahuan lokal yang ada di 4 wilayah, yaitu di Nusa Penida, Semau, Wakatobi, dan Gorontalo. Jadi pengetahuan lokal yang ada di 4 wilayah itu kita coba gali-gali lagi, kita telusuri, kemudian kita inventarisir, kita catat, kita kumpulkan, kita dokumentasi, kemudian rencananya akan kita bukukan. Oke. Pada akhirnya dari hasil perburuan tersebut akan kita kembalikan sebenarnya pengetahuan tersebut untuk menjadi kekayaan kita bersama dan ke komunitas di mana pengetahuan lokal tersebut sempat tumbuh, hidup, dan berkembang. Kira-kira begitu. Oke. Ini ada yang komentar suara Mbak Ning bergema. Coba sebentar. Oke. Apakah masih bergema teman-teman? Coba Mbak Ning. Oke. Halo. Ya. Di tempat saya enggak sih, udah enggak bergema. Semoga di HP teman-teman udah enggak ya. Oke, saya lanjutkan Mbak Ning ya. Oke, Mas. Ya, oke. Ya sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini, saya juga sampaikan kepada teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, pengen tahu tentang obrolan kita, ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan di sela-sela obrolan kita pada sore hari ini. Oke. Nah, tadi membahas tentang perburuan harta karun ya, berupa pengetahuan lokal. Nah, saya pengen tahu nih apa yang akhirnya membuat Mbak Ning dan teman-teman Kapas Ungu menjalankan perburuan ini. Motivasinya apa sih sebetulnya gitu? Ya. Sebetulnya kita ini gemes gitu Mas ya, karena begitu banyaknya, begitu berserakannya
pengetahuan-pengetahuan. Taruhlah di sekitar tempat tinggal kita aja itu begitu banyaknya gitu. Dan ternyata dari sekian banyaknya pengetahuan-pengetahuan lokal yang sudah hidup puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu itu sesungguhnya banyak berperan gitu dalam menyokong setiap eh, apa namanya situasi kehidupan gitu. Jadi artinya kita pun tumbuh hari ini berkat adanya pengetahuan-pengetahuan yang sudah berkembang sebelumnya gitu. Jadi kalau dikatakan kalau apa yang memotivasi itu sebenarnya kalau saya pribadi ya karena gemes gitu ngelihat begitu banyaknya kekayaan yang berserakan, kekayaan pengetahuan kita itu, tapi justru sekarang tidak begitu banyak mendapat tempat gitu. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, dari beberapa lokasi ya, ada 4 lokasi, mungkin bisa diceritakan sih pengetahuan lokal yang dimaksud itu seperti apa gitu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman juga supaya tahu, oh ternyata ini tuh pengetahuan lokal, ini penting gitu. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Iya, saya ambil contoh dari Nusa Penida dulu gitu ya. Oke. Ini nanti bisa berkembang nanti pada saat diskusi gitu kan. Ya. Nah, kalau di Nusa Penida saya tinggal di Denpasar atau di Bali Daratan gitu, dari sisi jarak lebih dekat gitu kan ke Nusa Penida. Nah, di Nusa Penida sendiri sebagai sebuah pulau kecil yang dekat dengan Bali, itu sejak dulu sudah dikenal yang namanya, kalau di sistem pertanian itu ada namanya terasiring berbatu. Kalau kita mungkin lihat di Jawa atau di beberapa tempat yang lain itu kalau kita ngomong terasiring itu kan biasanya bukan dari batu gitu kan, tapi di Nusa Penida kita bisa menemukan itu sebagai sebuah kekayaan intelektual, kekayaan kolektif masyarakat Nusa Penida kalau saya mengatakan. Terus kemudian di samping terasiring yang berbatu tersebut, di Nusa Penida juga jauh sebelum teknologi penyimpanan air atau pengelolaan air berkembang, seperti misalnya penangkap embun, terus kemudian teknologi-teknologi yang lain, di Nusa Penida sudah dikenal yang namanya cubang. Jadi cubang itu saya sebut sebagai sebuah teknologi leluhur juga dari masyarakat Nusa Penida dalam hal penampungan air gitu. Karena di Nusa Penida kita tahu bahwa pulau tersebut memiliki intensitas air hujan itu cukup rendah gitu. Jadi kalau dalam 1 tahun bisa kita kalkulasi paling 2 atau 3 bulan memperoleh hujan. Jadi untuk bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama itu masyarakat Nusa Penida dalam hal memenuhi kebutuhan air itu sudah mengenal cubang. Itu salah satu contohnya. Kemudian di Nusa Penida juga kita mendapat pengetahuan yang luar biasa mengenai tenun, Mas. Jadi di sana itu ada tenun ya, kain tenun. Yang kalau kita membicarakan tenun itu kan mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahannya, terus sampai processingnya dan menghasilkan sebuah kain, itu prosesnya kan panjang gitu. Jadi yang menjadi ciri khas kain tenun Nusa Penida ini adalah di zaman dahulu kala itu dihasilkan dari kapas yang ditanam di sana. Jadi kapas asli Nusa yang disebut kapas Nuse gitu. Ya, yang sekarang keberadaannya sudah langka gitu. Jadi kain tenun yang disebut kain cepuk rang-rang itu, kalau ada diistilahkan juga di Tanglat itu, jadi nama daerah yang khusus membuat kain tenun itu di daerah Tanglat sekarang yang masih tersisa. Di tempat yang lain sudah nggak ada gitu. Jadi ada disebut kain saudan.
itu dibuat dari kapas nusa asli, kemudian dipintal oleh para kumpi-kumpi, para ibu-ibu, para nenek-nenek zaman dulu di sela-sela aktivitas berkebun. Terus kemudian diwarnain atau di apa namanya itu, pakai lumpur, terus kemudian pakai pewarna alami, yang pewarnaan alami ini diperoleh dari tanaman-tanaman khas yang ada di Nusa Penida seperti mengkudu, tarum dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Kemudian di Semau misalnya, kita bicara soal pengetahuan lokal di Semau itu kita menemukan yaitu sistem religi di masyarakat Semau yang sudah berkembang ratusan tahun yang lalu. Jadi kita menemukan sistem religinya juga di sana, terus kemudian juga tenun juga, pengetahuan mengenai pengelolaan bagaimana kita memanen ikan, jadi ada waktu-waktu tertentu. Terus kemudian di budidaya pertaniannya juga ada macam-macam. Terus kemudian di Wakatobi juga kita menemukan sistem penghargaan, penghormatan kepada alam, terutama hasil-hasil lautnya itu seperti apa. Ada semacam kepercayaan juga di Wakatobi yang berkembang bahwa nenek moyang masyarakat di sana itu dari gurita gitu. Jadi ada pantangan masyarakat tidak boleh memakan gurita. Jadi ada keterikatan yang sifatnya itu transenden gitu antara manusia dengan lingkungan sekitarnya gitu. Terus kemudian di Gorontalo kita juga menemukan macam-macam pengetahuan lokal yang berkembang di sana dan sekarang juga sudah mulai terkikis gitu. Salah satunya adalah eksistensi dari Panggoba. Jadi Panggoba ini nanti mungkin Mas Diki akan banyak cerita juga, karena tadi saya lihat ada bergabung juga Mas Diki. Itu tentang Panggoba ini ada Pak Sugeng juga. Nah, selamat sore Pak Sugeng. Tadi ada Pak Sugeng dari Gorontalo juga sudah bergabung gitu. Nanti bisa saling menambahkan gitu. Jadi Bisa untuk menambahkan Panggoba melalui kolom komentar di bawah ya. betul ya. Jadi kita menemukan banyak hal nih Mas yang menjadi pengetahuan yang sudah berakar gitu di masyarakat di 4 wilayah yang kami riset begitu. Kira-kira kurang lebih begitu Mas Rizky. Oke, untuk pengetahuan lokal ini, untuk saat ini apakah masih dijalankan oleh masyarakat di sana atau memang hanya sekedar tinggal pengetahuan aja Mbak untuk saat ini? Beberapa tinggal pengetahuan aja Mas, beberapa juga masih dipraktekkan gitu. Misalnya kalau di Semau, sistem religi masyarakat Semau itu kita sebut jadi mulai dari praktek ritual dan keterhubungan manusia dengan Sang Pencipta itu dikukuhkan atau disebut dengan sistem Hui. Nah, Hui ini macam-macam. Itu ada Hui yang khusus untuk peribadatan, meminta hujan, terus kemudian untuk meminta hasil ternak melimpah, panen melimpah dan lain sebagainya. Jadi bentuk ekspresi rasa syukur manusia terhadap Tuhan itu diekspresikan dengan berbagai macam ritual. Itu sekarang sudah tidak ada di Semau, sudah tidak dipraktekkan lagi sejak agama Kristen masuk ke Pulau Semau. Jadi praktek-praktek yang sudah berkembang, sistem religi yang sudah berkembang jauh sebelum agama Kristen masuk ke Semau, itu dianggap sebagai praktek-praktek yang bertentangan dengan gereja, dengan ajaran-ajaran agama gitu. Nah, itu juga dikukuhkan juga oleh
dominasi ya, kalau kami menyebutnya dominasi negara dalam hal ini. Waktu itu sistem religi yang berkembang di masyarakat Semauhui tadi itu dianggap sebagai praktek yang menyimpang karena mengumpulkan massa itu di masa Orde Baru. Jadi banyak sekali Mas yang menjadi penyebab sistem pengetahuan lokal ini pada akhirnya gitu terkikis dan tidak berkembang lagi gitu. Oh, makanya teman-teman dari ada juga yang masih dipraktekkan gitu. Misalnya jadi ada beberapa cuman tidak dipraktekkan secara utuh. Semisal gitu. Kalau di Nusa Penida itu tepatnya di Desa Tanglat, waktu kami ke Tanglat itu sempat bertemu dengan satu-satunya penenun laki-laki, Pak Yan kami sebutnya, itu bercerita bahwa sistem pengetahuannya dia masih bisa dapat gitu. Jadi cara cerita dari orang tuanya, dari ibunya, dari neneknya, dia masih bisa mendapatkan itu. Bagaimana dulu menanam kapas, bagaimana memintal menjadi benang, bagaimana kemudian membuat pewarnaan alam gitu, dan menggunakan cak-cak atau alat alat pintal tradisional gitu. Dia masih bisa mengenang itu dan dia masih bisa menceritakan gitu. Tetapi dalam situasi sekarang, Pak Yan tidak bisa seutuhnya mempraktekkan atau menerapkan apa-apa pengetahuan-pengetahuan yang sudah diperoleh dari keluarganya itu gitu. Cuma dia tahu, oh caranya begini, dan sekarang sudah dimodifikasi. Alat tenunnya tidak lagi pakai cak-cak gitu, tapi pakai ATBM, alat tenun bukan mesin, atau alat tenun yang lebih modern lagi seperti itu. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu mereka masih simpan, masih bisa mereka ceritakan lagi, cuman dalam praktikalnya itu sudah tidak seutuhnya gitu. Misalnya di Gorontalo untuk Panggoba, alhamdulillah sekarang sudah mulai dikerjakan, maksudnya untuk kembali menghidupkan lagi kalender musim tanam yang itu diinisiasi oleh teman-teman di Gorontalo, Pak Sugeng dan kawan-kawan. Itu juga sebagian masih dipraktekkan gitu dan coba untuk direkonstruksi kembali seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Mbak lebih detail terkait dengan Panggoba. Sebenarnya Panggoba ini apa sih gitu, maksudnya sistem kepercayaankah atau apa gitu, dan apa fungsinya gitu? Ya, kalau Panggoba ini sebetulnya adalah sebutan gitu ya, sebutan untuk peran dan fungsi dalam sosial kemasyarakatan. Kalau dulu gitu sebelum Orde Baru, Panggoba ini bisa dikatakan sebagai menterinya pertanian. Jadi semacam bisa dibilang badan gitu ya, badan istilah yang pas gitu ya. Nanti mungkin Pak Sugeng nanti bisa menambahkan atau teman-teman lain nanti ya. Jadi kurang lebih kalau Panggoba itu dalam struktur pemerintahannya itu dia bertugas sebagai penjaga lumbung pangan. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan pertanian, aktivitas budidaya, pembacaan musim dan sebagainya itu berada di ranahnya Panggoba. Yang menguasai itu Panggoba. Jadi kalau masyarakat ingin menanam apa, terus kemudian harus menanam di bulan apa, di hari apa, dengan memperhatikan tanda-tanda alam, misalnya pakai ilmu perbintangan dan sebagainya itu apa. Nah, ini yang menentukan adalah Panggoba. Jadi mereka bermusyawarah menentukan ini atas dasar pengetahuan yang dimiliki oleh Panggoba ini. Jadi perannya ini sangat penting pada masanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Begitu Orde Baru masuk, Orde Baru berkuasa gitu, peran dan fungsi Panggoba ini sudah mulai berkurang gitu. Nah, kemudian di era sekarang, di era reformasi sekarang,
sebelum reformasi, yang waktu program Minapolitan, yang waktu itu menteri menteri pertaniannya menteri sorry gubernur dari Gorontalo Pak Fadel Muhammad waktu itu punya program Gorontalo jadi provinsi jagung. Nah itu peran Panggoba semakin berkurang itu Mas gitu, karena Oh gitu. iya gitu. Jadi posisi-posisi kalau kita urut-urut alur alur kewaktuannya seperti itu gitu. Jadi sebelum Orde Baru posisinya seperti ini, pas Orde Baru seperti ini, pasca Orde Baru perannya semakin berkurang. Dan sekarang para panggoba itu masih ada gitu, masih ada beberapa gitu yang beliau-beliau tersebut juga masih bisa menceritakan peran dan fungsi mereka gitu. Cuman dalam praktikalnya lagi-lagi di tingkat masyarakat itu tidak sekuat dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di Gorontalo itu dulu sebelum jadi provinsi sendiri itu Panggoba sudah jauh lebih dulu, tidak mungkin udah ratusan tahun ya, itu udah ada. Jadi ini bisa dikatakan Panggoba ini orang sakti gitu, karena dia juga menguasai ilmu perbintangan, ilmu botani. Wah, soal tanaman jangan itu luar biasa dah pokoknya. Ya, ahlinya itu ya, tanam menanam ya di Gorontalo. Oke Mbak Ning, aku juga tadi sempat tertarik tentang pengetahuan lokal di Nusa Penida sih terutama. Jadi tadi ada Mbak Ning sempat menyebutkan sistem cubang ya. Nah, ini aku masih belum punya bayangan sih. Jadi bentuknya itu seperti apa? Terus kenapa para leluhur atau masyarakat Nusa Penida pada zaman dulu menggunakan sistem itu, mungkin bisa diceritakan lebih detail Mbak? Baik, kalau untuk cubang di Nusa Penida sejauh yang saya ketahui gitu, cubang ini sesungguhnya ada atau dipergunakan oleh para leluhur masyarakat Nusa Penida itu dalam rangka mensiasati gitu ya, mensiasati situasi kondisi lingkungan di Nusa Penida yang notabene di musim-musim tertentu atau di musim kemarau, atau istilahnya dalam setahun itu musim kemaraunya lebih panjang daripada musim penghujan. Dan sumber mata air di Nusa Penida itu kan juga terbatas gitu. Ada mata air Guyangan, ada mata air Segening, terus macam-macam itu saya nggak hafal. Dan itu sumber mata air tersebut kalau dihitung-hitung gitu, debit airnya pun kalau untuk memenuhi kebutuhan seluruh pulau itu tidak cukup gitu, tidak mencukupi. Makanya di situasi yang agak sulit gitu dalam bertahan, terutama untuk bercocok tanam itu kan masyarakat memiliki, kalau saya katakan itu memiliki inisiatif gitu, bagaimana mereka bisa bertahan di situasi yang serba sulit seperti itu gitu. Maka diketemukanlah cubang itu. Jadi sebelum adanya bentuk cubang seperti sekarang, jadi bentuknya cubang itu kayak kerucut, kalau di gambar itu gimana ya, itu kayak kendi gitu Mas, bukan kerucut, kayak kendi. Jadi kayak kendi itu ada lubangnya di atas, kemudian ada lehernya, terus ada penampungan. Jadi di penampungan itu ada dasarnya lagi. Nah di dasar ini ada semacam kayak untuk saringan airnya gitu. Nah ini teknologi ini kan luar biasa ini, jauh sebelum orang mengenal kayak misalnya filterisasi air gitu. Masyarakat Nusa Penida zaman dulu tuh sudah mengenal itu, bagaimana memfilter air bersih, air hujan gitu kan. Nah itu, jadi bentuknya kurang lebih seperti kendi, dan itu digali di dalam tanah. Nah kalau di Nusa Penida kita ngomong tanah itu sesuatu banget gitu, karena di sana itu bisa dikatakan
batu bertanah gitu ya, gitu, bukan tanah Oke. berbatu gitu. Jadi karena Batu bertanah mayoritas ya. iya, Banyak batunya mayoritas daripada tanahnya ya. betul, betul, betul. Jadi bagaimana luar biasanya gitu eh, para leluhur masyarakat Nusa Penida itu menggali batu gitu untuk dibuat semacam cekungan. Jadi sebelum kebentuk yang saya bilang tadi itu, dulunya itu cekungan-cekungan dari batu aja gitu. Jadi ada cekungan di situ, kemudian dirawat oleh masyarakat di sana, itu yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, ternak dan ladang gitu kan. Berkembang, orang semakin berkembang, pengetahuan berkembang, mulailah dibuat cubang yang rupanya seperti sekarang gitu. Jadi kalau di ladang, jadi ada 2 tempat nih Mas. Cubang ini Oke. ditempatkan di ladang untuk aktivitas budidaya, yang notabene budidaya masyarakat di Nusa Penida itu tanaman-tanamannya kan tanaman pangan seperti kacang-kacangan, jagung, labu dan lain-lain. Kemudian cubang yang ditempatkan di rumah. Kalau yang di rumah ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air keluarga. Jadi untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, itu memanfaatkan air yang ada di cubang di sekitar rumah gitu. Nah, tadi balik lagi ke yang ada di ladang ini bisa dimanfaatkan juga untuk minum ternak gitu. Karena ternak sapi, babi di Nusa Penida itu kebanyakan ditaruh atau dikandangkan itu di kebun-kebun gitu. Seperti itu. Nah, makanya ini teknologi yang luar biasa saya kira gitu. Jauh sebelum pemanfaatan pipanisasi atau pemasangan pipa-pipa besar yang disupport pendanaannya oleh pemerintah Iya. terhadap pengelolaan sumber mata airnya. Jadi masyarakat Nusa Penida itu jauh sebelum itu sudah mengenal gitu bagaimana mereka mengantisipasi jumlah air atau debit air yang sedikit itu gitu, dan mereka bisa bertahan setiap waktunya gitu. Itu. Tadi kan sempat disampaikan bahwa siklus hujan di sana tuh hanya 3 bulan ya, Mbak. Kurang lebih. Kurang lebih 3 bulan. Dalam Terus 1 tahun. dalam 1 tahun. Nah, cubang ini jadi bisa menyediakan air gitu, menampung air. Setelah 3 bulan itu kan udah gak ada hujan nih, kering. Cubang itu bisa menampung air dan memberikan pasokan air selama 1 tahun ya. Iya. Di masanya. Jadi iya. Nah itu hebatnya Mas, saya juga Luar biasa ya. kok bisa ya gitu. Saya nggak bisa bayangin sih. Iya, tapi ternyata itu real dan nyata itu bisa gitu. Jadi betapa hebatnya gitu masyarakat Nusa Penida sebenarnya dalam mengatur penggunaan air yang mereka punya pada saat mereka bisa menampung air itu pada saat musim hujan dan dipergunakan kira-kira 9 bulan berikutnya ya dalam 1 tahun ketika tidak ada hujan. Iya. Gitu. Ini banyak luar biasa gitu kan. Iya, luar biasa. Saya kalau membayangkan lokal. pun wah, edan nih, kok bisa gitu ya gitu. Tapi nyata-nyata bisa gitu. Ini kan Mbak Aning tidak hanya mengumpulkan pengetahuan ini dari satu tempat ya, dari beberapa lokasi, itu 4 lokasi gitu. Nah, caranya gimana Mbak itu bisa terkumpul gitu dan terdokumentasikan gitu? Iya. Apakah Mbak Ning datang langsung ke sana terus riset seperti itu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Iya. Ini saya bisa mengatakan bahwa ini kerjaan besar gitu ya, yang dalam kalau skala kewaktuan mungkin nggak cukup hanya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu kan, karena ini saya menganggap ini sebuah kerja besar gitu yang nggak bisa dikerjakan sendirian gitu kan. Jadi dalam proses pengumpulan perburuan tersebut kami menempuh beberapa
strategi atau metode gitu. Jadi kita ada studi literatur juga yang kita kumpulkan dari beberapa pustaka yang ada keterkaitan dengan keempat wilayah tersebut gitu. Terus kemudian juga kita langsung wawancara mendalam empat wilayah tersebut, menemui berbagai macam elemen masyarakat, tokoh adat, kemudian apa namanya orang-orang yang apa ya, yang memang paham betul gitu situasi di sana. Terus kemudian juga kita ada live in, jadi tinggal langsung bersama warga di sana, tokoh adat, terus kemudian kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi kita ada studi literatur, kemudian wawancara mendalam, terus kemudian live in, terus kita juga ada apa namanya komunikasi lewat telepon, terus macam-macam. Jadi apa yang bisa kita lakukan, bisa kita iniin untuk gali-gali itu ya kita iniin gitu. Tapi yang pasti itu melibatkan banyak elemen gitu. Terutama untuk mitra-mitra GEF, SGP, lembaga host, mitra-mitra di sana itu sering kita repotkan untuk dalam rangka pengumpulan pengetahuan-pengetahuan tersebut gitu. Kita juga melibatkan beberapa komunitas, jadi kalau ini ada FGD juga, terus kemudian macam-macam. Berarti berbagai metode ya dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan lokal ini. Nah, tadi sempat disampaikan juga bahwa terjun ke lapangan juga dilakukan pengamatan, gitu. Betul, pengamatan langsung juga. Kita mengamati karena dari live-in, tinggal bersama masyarakat, ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat, kegiatan di sana. Jadi kita mengamati, oh seperti ini ternyata, oh kayak gini alurnya, oh kayak gini tuh. Jadi banyak menarik hal nih, Mbak, kita temukan gitu. Saya pengen tahu nih, jadi dari pengalaman itu live in bersama warga, berburu pengetahuan lokal, ada nggak pengalaman menarik gitu yang didapat gitu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman juga nih. Atau mungkin pengalaman mistik juga bisa diceritakan. Pasti kan ada lah. Sampai yang lucu-lucu ya Mas ya. Iya. Wah itu kalau diceritakan bisa jadi satu buku lagi tuh. Ya. Mungkin satu pengalaman menarik bisa diceritakan. Sangat menarik. Kalau saya pribadi gitu ya, ketika berkunjung ke satu wilayah yang notabene itu saya tidak cukup mengenal gitu kan, karena dari sisi kebiasaan, dari apa namanya makan dan sebagainya lah, itu sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah begitu kita masuk ke ranah itu gitu, maka kalau saya niatannya udah ini aja, udah Bismillah aja deh gitu. Bismillah aja deh gitu kan. Terus karena niatan kita nggak punya pikiran macam-macam gitu, ya udah nyemplung dah gitu kan. Tapi justru di situ Mas ketemu banyak hal-hal menarik tuh, justru di situ kita banyak hadiahnya tuh di situ. Kayak misalnya kejutan ya, surprise. Oh iya. Wah itu luar biasa itu. Justru yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak ada di dalam pikiran, angan-angan, itu justru malah banyak kejadian itu. Jadi banyak banget pelajarannya. Satu contoh, ketika berada di Semau gitu, Semau ketika saya ketika Mas Rifki udah pernah ke Semau? Belum. Harus ke sana. Nah, jadi ini pengalaman pertama saya waktu ke Semau gitu. Mungkin sebelum itu justru ada cerita yang lebih seru lagi gitu daripada saya. Saya kan ke Semau udah dalam kondisi Semau yang udah banyak orang mulai mengenal Semau gitu kan. Tapi masih berlaku gitu kalau Semau itu adalah pulau yang magis, pulau yang wingit, pulaunya para Suanggi gitu. Nah, kamu mau main-main ke Semau, kalau kamu punya niatan yang nggak benar bisa tinggal nama doang, ya kayak gitu. Jadi waktu saya sampai, iya,
waktu saya sampai di Kupang kan ketemu sama beberapa teman sebelum saya ketemu teman-teman Pikul, Kak Tori dan kawan-kawan yang banyak Iya. membantu itu saya udah ini duluan gitu. Udah dapat informasi terkait Semau gitu dari baca buku Semau Beta dan macam-macamnya itu. Jadi dari studi literatur Iya. awal itu udah ngebayangin gitu kan. Oh, begini waduh gimana gitu ya. Tapi udah karena tadi Parno udah sendiri ya bismillah aja deh. sebelum berangkat. Ah, wah ini udah pokoknya udah bismillah aja dah gitu dah. Begitu ke sana ke Semau. Itu kan kita lewat pelabuhan yang kecil tuh, pelabuhan apa namanya ya lupa saya pokoknya. Pelabuhan yang kecil, terus habis itu kita naik kayak sampan gitu, perahu kecil, terus kemudian motor itu jadi kalau di ini dibalik nih. Gimana tuh cerita? Untuk masnya diangkut ke perahu. Oh, oke. Jadi kalau bawa motor dari daratan Kupang untuk dibawa ke perahunya itu kita harus jinjing motor tuh, harus manggul motor tuh untuk dinaikin ke perahunya. Nah, itu sama kejadiannya kayak di Nusa Penida kalau berangkat dari Kusame kan juga seperti itu motor kita yang menggotong motor. Jadi begitu apa namanya naik di atas kapal menyeberangin selat itu ini udah deg-degan nih. Wah, ini mau ke pulaunya Paraswangi gitu kan. Jadi udah bayangannya tuh kan udah macam-macam. Terus habis itu begitu nyampe di Semau, oh ternyata ketemu ini, oh ternyata ketemu ini. Kita harus bagaimana dulu? Kita harus memahami yang paling utama nih. Yang paling utama sebelum kita masuk ke suatu wilayah kita memang harus tahu dulu bagaimana kita menyapa orang di sana, gitu kan? Sapaan-sapaan akrabnya seperti apa itu kita pelajari dulu gitu, bahasa-bahasa prokemnya, bahasa-bahasa pergaulannya, meskipun dengan logat kita yang terdengar di mereka lucu gitu dan kita diketawain, saya aja diketawain gitu, tapi saya pede aja, sok-sokan aja lah, SKS di sok-sokan gitu. Tapi memang di dalam hati itu saya memang pengen belajar, pengen tahu dan pengen menyelami gitu apa sebenarnya yang ada dan berkembang dan ini gitu. Nah, di Semau saya bertemu dengan berbagai macam hal gitu, Mas. Mulai dari apa namanya ketika ketemu dengan tokoh adat Kakak Amak, jadi ada ketemu sama Kakak Amak, terus ketemu lam tua tuan gitu, tuan tanah, terus ketemu macam-macam orang yang sekian waktu itu sulit sekali ditemui oleh orang gitu. Bahkan di Semau itu kan berkembang kalau orang tersebut entah itu tokoh masyarakat, entah itu kakak ama, entah itu lam tua-tuan dan lainnya lah istilahnya, dari lam apa ya istilahnya, apa namanya tuan tanah yang memang dia menguasai betul soal seluk beluk sana itu. Jadi ada semacam kepercayaan yang berkembang di sana itu, yang para tetua itu kalau mereka menceritakan apapun itu soal Semau, baik itu sejarah Semau, terus kemudian sistem religi dan macam-macamnya, pokoknya terkait dengan Semau, apa yang mereka ketahui tentang Semau. Maka ketika mereka sudah selesai bercerita itu akan meninggal. Nah ini kan ngeri nih. Jadi saya kan saya jadi merinding. Iya, pertarungan batiniahnya ini kan gila banget nih. Kalau saya memerlukan, saya lagi menggali-gali nih, maka saya harus mendapatkan hasil galian gitu kan, bahasanya gitu. Saya lagi menggali-gali, maka saya harus mendapatkan hasil galian kan begitu. Saya berburu pengetahuan lokal, saya harus dapat cerita itu gitu kan. Nah, ini pertarungan ego ini luar biasa. Kalau saya dapat pengetahuan itu, maka ini bapak atau kakak ama akan meninggal. Nah, ini gimana saya? Secara moral ini kan gila nih gitu. Saya ditantangnya di situ. Jadi pergolakan batinnya itu luar biasa tuh Mas di situ. Dilalah gitu ya. Dilalah. Ini semua kan memang kalau saya menganggap ini restu semesta lah ya. Saya bilang bukan sok gimana gitu. Tapi saya menganggap ini sebagai restu semesta yang mungkin gitu, mungkin dari langkah kecil ini
bisa memberikan impact yang lebih luas atau impact yang lebih baik gitu. Mungkin ya gitu. Tapi keyakinan saya seperti itu. Jadi di tengah pergolakan batin saya seperti itu, kekhawatiran-kekhawatiran, pertarungan ego dan sebagainya itu dilalah kok ya. Setiap ketemu sama kakak ama, setiap ketemu sama tetua, itu tanpa harus saya cari-cari loh. Mereka itu gitu. kadang iseng gitu ya. Saya kan ditemenin teman-teman dari teman-teman pikul, terus apa namanya mitra-mitra GF yang ada di sana, ada apa namanya ada Kak Jurgen juga gitu yang memang banyak berkecimpung di soal antropologi gitu kan. Nah itu juga apa namanya dilalah begitu, misalnya teman bilang kita iseng aja ya nih mampir tapi jangan banyak berharap gitu, misalnya akan ketemu, oh iya santai aja kita yang penting kita jalan aja, dilalah gitu. Baru nyampe rumahnya loh dia buka pintu mempersilahkan kita bablingin gitu. Wah ini kan amazing gitu, sesuatu yang bagi saya tuh nggak kebetulan gitu kan. Jadi ya bersyukur gitu, mungkin ya itu mungkin itu restu semesta, kalau saya bilangnya wah itu Iya. udah restu semesta. Jadi saya dipertemukan dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh adat, para tetua yang sekian waktu itu sulit sekali ditemukan atau dicari-cari oleh orang gitu, dan mereka dengan sukarela gitu bercerita, bertutur gitu, bercanda. Bahkan saya tuh dipecadain, saya tuh dari ada 2 kakak Ya. ama yang anggap saya ini, dibilangnya saya ini anak mereka gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Oh, Jadi intinya sampai dianggap mempersiapkan, sebagai iya, anak. mempersiapkan diri kita aja gitu. Intinya mempersiapkan diri bahwa oh karena kalau saya yaitu tadi udah bismillah aja, niatnya udah baik. Pokoknya udah niat Ya, aja dah gitu. betul. Dilalah Pada intinya gitu, niatnya yaitu positif ya ke situ. iya, di lapangan justru malah kita dipermudah. Nggak tanggung-tanggung mas, hasilnya berlipat-lipat gitu. Jadi malah dari situ malah saya sendiri yang kelimpungan karena saking banyaknya informasi yang Informasi ya. dapat gitu. Jadi kayak digerujuk gitu, diguyur. Makanya ketika proses menulis itu wah luar biasa juga. Itu energi untuk menuliskan itu edan bener itu. Sampai harus saya sendiri merasa harus melakukan ritual khusus tuh. Ya, untuk menenangkan batin ya, supaya tulisannya Iya. menjadi menarik juga gitu. Dan itu nggak kelar-kelar gitu, gimana sih apa sih gitu kan. Jadi ya proses itu kadang memang kalau kita nalar, maksudnya kita iniin secara apa namanya ya, secara kasat mata atau ini tuh apa sih lu apa namanya, kamu ngomong aja kayaknya deh kayak gitu kok, kayaknya heboh banget gitu, tapi emang itu gitu yang dialamin gitu. Jadi proses-proses yang kadang enggak kita rencanakan, Duga ya. enggak kita duga-duga, itu justru apa namanya terjadi gitu. Dan jujur ketika menuliskannya itu wah luar biasa itu mas. Sampai ya itu dah saya bilang ritual saya sih pasti bukan ritual yang ini enggak ya gitu. Sampai saya berusaha untuk biar mood itu utuh dan biar spiritnya itu dapat gitu. Saya harus memasak daun marungga, membuat sambal luat, kemudian membayangkan saya makan bersama dengan para kakak ama. Wah, kayak gitu. Itu posisi udah nggak di sana ya berarti waktu itu. Udah nggak di sana, sudah nggak di Semau gitu. Biar Saya dapat pas di feel-nya Semau, gitu. iya, waktu di Semau saya memang tidak menulis sama sekali. Saya menyediakan diri saya untuk diguyur terus informasi itu. Diguyur oleh pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Saya menyediakan diri untuk itu di Semau. Emang nggak nulis sama sekali karena nggak bisa. Saya mulai menulis nggak bisa, udah kantongin aja semuanya. Dan ini Mas, di Semau itu ada lagi, tadi kan ada kepercayaan kalau orang sudah menceritakan apa yang diketahui maka akan meninggal. Ada lagi kepercayaan begini, saya dibilang sama seorang kakak ama tokoh pemimpin Hui terakhir. Jadi yang menyelenggarakan ritual Hui terakhir ini, alhamdulillah waktu itu saya bisa ketemu sama beliaunya. Itu pun juga tanpa diduga. Dia cerita begini.
Hui itu sistem religi, sistem kepercayaan yang Oke. hilang tadi tuh, Yang ritual-ritual oh ya tadi. yang di awal tadi sempat diceritakan. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu beliau pemimpin ritual Hui terakhir gitu, sebelum dicekal gitu kan. Hmm. Jadi dia bilang begini, orang ke Semau, kurang lebih kalau saya bahasa Indonesia kan gitu ya. Orang Ya. kalau ke Semau sudah banyak yang pengen menulis, banyak ilmuwan, banyak sejarawan atau apalah yang pengen menulis Semau dan macam-macamnya itu. Tetapi pada akhirnya begitu mereka keluar dari Semau, tidak satu pun yang tersisa, ingatan pun nggak tersisa tentang Semau. Wah, ini kan saya ngeri, waduh, ini nanti kalau sampai saya hilang ingatan ini piye gitu. Dalam hati saya berdoa, saya berharap Kakak Ama mohon restui saya gitu kan, meskipun kecil Ya. gitu, saya berharap restu Bapak, saya bilang. Dalam hati saya batin begitu aja. Ya, karena ada kekhawatiran, nah, apapun, karena dia bilang apapun yang Anda ingat gitu, apapun yang Anda ingat, Anda catat, Anda rekam, Anda video atau apalah itu, ketika Anda punya niat tidak baik atau tidak direstui gitu oleh alam Semau atau leluhur Semau, maka tidak akan tersisa satupun dalam ingatan. Nah, ini kan ngeri nih, Mas. Gitu. Jadi ada hal-hal yang apa namanya? Ya, percaya nggak percaya itu Terjadi. yang Percaya ketemu tidak di percaya lapangan. terjadi. Itu yang ketemu saat kita berada di lapangan, live in sama masyarakat, tinggal bareng. Jadi saya ngikutin mereka ke kebun, mereka apa ikut, mereka menganyam, mereka ini ikut saja pokoknya. Oke. Ya, seru sekali ya pengalamannya mengumpulkan kepercayaan-kepercayaan lokal ini. Itu anggaplah baru satu Harta tempat, karun nah, tempat ini. yang lain ya menarik. Ya. Ini mungkin nggak bisa apa namanya 1 jam nggak cukup sebenarnya kalau ngebahas tentang ceritanya Mbak Ning ini. Tapi dari apa yang sudah diceritakan Mbak Ning, saya pengen tahu sih. Menurut Mbak Ning apa yang akhirnya menyebabkan kepercayaan lokal ini surut atau hilang? Gitu. Saya mengutip pernyataan dari salah satu kakak Ama yang ada di Semau, juga salah satu tokoh adat yang ada di Nusa Penida, bahwa pengetahuan lokal atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu perlahan-lahan hilang. Itu karena tuntutan zaman. Mereka bilang ya, ini udah tuntutan zaman, kita mau ngomong apa, kita nggak bisa gitu kan, karena situasi sekarang. Jadi setiap zaman kan punya generasi. Jadi setiap masa itu punya pemainnya gitu kan. Jadi mereka meyakini seperti itu. Jadi setiap generasi punya zamannya sendiri begitu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua kalau dari hasil temuan kami di lapangan itu ya, peran negara dalam hal ini, Orde Baru waktu itu yang berperan besar dalam tanda kutip ya, menyisihkan gitu pengetahuan lokal di masing-masing wilayah ini menjadi sebentuk keseragaman baru gitu yang bisa dikontrol dan dikendalikan gitu. Satu contoh ya tadi itu soal sistem tanam jagung gitu kan, keragaman pangan ini kan pengetahuan luar biasa nih Mas, soal pangan lokal ini edan banget, kalau kita bahas itu bisa panjang dan luar biasa. Nah itu jagungisasi salah satunya itu ya, itu sorry ya kalau bahasa aku agak nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami. Ya, jadi program istilahnya program yang sifatnya top down, yang kebijakan pemerintah baik itu skalanya nasional maupun regional itu berperan besar dalam menyisihkan atau membuat pengetahuan lokal ini kemudian tidak banyak hidup dan berkembang.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mencatat bahwa pasar, kebutuhan pasar ini ya. Ini gila juga nih kebutuhan pasar gitu. Omong pasar ini kan selalu ukurannya materi, ya kan? Iya. Sementara kalau kita omong pengetahuan lokal, itu produknya bukan hanya Wah, ini. ya. Sorry Mbak, tadi agak keputus sinyalnya. Oh iya, iya, iya. Kayaknya buffer gitu, coba diulangi. Tadi sampai materi. Jadi kalau pasar itu kan analoginya kan sering Iya. kaitannya soal materi gitu kan. Iya. Jadi apa yang laku gitu kan, yang laku hari ini, yang bisa dibeli, yang bisa itu yang berkembang gitu. Sementara kalau pengetahuan lokal yang basisnya di grassroots atau di level bawah di masyarakat, itu kan tidak seperti itu, Mas. Hitung-hitungannya bukan materi, bukan material gitu. Tapi hitung-hitungannya adalah jangka panjang keberlanjutan. Nah, ini yang sering tidak ketangkep, tidak kebaca oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya destruktif. Nah itu. Jadi kalau kami mencatat 3 poin itu yang menyebabkan pengetahuan lokal itu kemudian tidak berkembang bahkan punah gitu. Oke, ya. Gitu, Mas. Jadi penting ya pengetahuan lokal ini untuk di arsipkan gitu. Nah ini terakhir Mbak, masih ada waktu sekitar 2 menit. Sekitar 2 menit closing statement terakhir. Jadi harapannya apa nih ketika nanti pengetahuan lokal ini sudah terkumpul dan terbukukan gitu, apa harapan Mbak Ning? Gitu? Kalau harapan sederhana mungkin Mas ya gitu, dari harapannya kesadaran ya. Jadi dari ini saya berharap siapapun gitu ya, siapapun yang nanti membaca buku ini, insya Allah semoga dalam waktu dekat bisa diterbitkan. Terus kemudian juga masyarakat setempat, generasi muda juga terutama, itu memiliki kesadaran bahwa kita ini kekayaan luar biasa yang kita miliki. Kita udah nggak kekurangan sebenarnya. Kita ini kaya dan kekayaan kita itu sudah terbukti mampu membuat kita bertahan dalam kondisi apapun. Jadi saya berharap itu kesadaran yang kebentuk ya, kesadaran bahwa ini penting gitu loh. Pengetahuan lokal ini adalah kekayaan kita bersama, yang dari situ sebenarnya justru bisa kita jadikan cermin atau bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan untuk terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam itu, bahwa ini loh sudah ada loh dan sudah sekian waktu teruji loh gitu. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing mengadopsi sana sini dan sebagainya, wong kita sendiri sudah punya. Oke. Nah, itu. Ya, terima kasih Mbak Ning untuk waktunya. Ini waktunya sudah mepet sekali. Jadi ya semoga bukunya segera terbit dan bisa disebarluaskan ke masyarakat gitu. Dan pengetahuan lokal ini tidak hanya menjadi cerita saja, tapi juga bisa disebarluaskan ke terutama anak-anak muda ya sekarang ya. Itu harapannya seperti itu. Ini ada beberapa komentar, ada Mbak Wiraswati sempat komentar, besok bikin IG live lagi nih untuk Mbak Ning, pengen dengar cerita yang lain juga. Oke, bisa lah, kapan-kapan kita buat obrolan yang lebih panjang lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan TM Share kita pada sore hari ini ya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Mbak Ning yang sudah sharing tentang ilmu dan pengalamannya kepada kita semuanya. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Terus saya juga sedikit mengumumkan bahwa besok Sabtu kita masih ada TM Share juga di via IG Live gitu. Via Zoom. Jadi kita ada satu tema menarik, kita akan membahas satu film
dia akan nobar nih ceritanya. Judulnya filmnya adalah Tanah Ibu Kami gitu. Jadi kita akan nobar film Tanah Ibu Kami dan bincang-bincang dengan salah satu produsernya. Tuh. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut bisa teman-teman lihat di postingan di Instagram Teras Mitra. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mbak Ning ya sudah mau bergabung. Sehat-sehat selalu buat Mbak Ning dan teman-teman semuanya. Terima Selamat kasih sore. Mas Rizky. Selamat Ya. sore. Terima kasih teman-teman semuanya.